Mungkin kalian sudah sering mendengar kata komunis atau komunisme di televisi, media sosial, dan grup WhatsApp keluarga. Tapi apa kalian sudah tahu sebenarnya apa sih komunis dan komunisme itu? Nah, bagi yang belum tahu, silakan tonton video ini karena kita akan membahas segala hal tentang komunis dan komunisme. Komunis adalah seseorang yang menganut paham komunisme, sedangkan komunisme itu sendiri adalah sebuah ideologi politik yang berfokus pada penciptaan masyarakat tanpa kelas dengan cara menghilangkan segala bentuk kepemilikan pribadi dan menjadikan setiap alat produksi dan segala hal yang berbasis keuntungan sebagai milik publik dan dikontrol sepenuhnya oleh komunal atau negara dengan tujuan untuk menghilangkan kelas-kelas sosial dan mensejahterakan rakyat secara merata. Gagasan ini pertama kali diungkapkan oleh filsuf asal Jerman yaitu Karl Marx dan Friedrich Engels dalam tulisannya Manifest der Kommunist, sebuah manifesto politik yang pertama kali diterbitkan pada 21 Februari 1848. Pada abad ke-18 dan awal abad ke-19, Eropa melakukan sebuah revolusi industri yang menghasilkan keuntungan produksi ekonomi yang besar pada saat itu. Namun, di sisi lain kaum buruh menjadi korban ketertindasan dan kesengsaraan karena para kapitalis yang mengabaikan kesejahteraan mereka. Ketertindasan dan kesengsaraan kaum buruh inilah yang membuat Karl Marx berpikir untuk membuat sebuah konsep ekonomi di mana seharusnya kemakmuran dibagi kepada semua orang melalui kepemilikan bersama oleh rakyat dan diatur oleh negara. Sehingga terciptalah konsep Marxisme sebagai perlawanan kepada para kapitalis dan menjadi cikal bakal lahirnya komunisme modern. Komunisme sebagai ideologi mulai diterapkan pertama kali saat Partai Bolshevik di bawah pimpinan Vladimir Ilyich Ulyanov atau Lenin berhasil meruntuhkan pemerintahan Rusia di bawah pimpinan Alexander Kerensky pada tahun 1917 dan berhasil mendorong revolusi di Rusia pada saat itu. Revolusi inilah yang menjadi awal masuknya komunis di Rusia dan pada 30 Agustus 1922 Lenin membentuk Uni Soviet dengan ideologi komunis modern atau yang dikenal dengan Marxisme-Leninisme dan menjadi negara komunis pertama di dunia. Keberhasilan revolusi Rusia ini melahirkan paham komunisme yang tersebar hampir ke seluruh dunia, termasuk di negara kita Indonesia, di mana dulu Partai Komunis Indonesia pernah berjaya. Sejak tahun 1940 hingga 1979, mulai banyak negara-negara komunis yang berdiri dan menyebabkan perang dingin di antara Uni Soviet dan Amerika Serikat. Karena perbedaan ideologi di antara kedua negara tersebut, di mana Amerika adalah negara kapitalis liberal dan Uni Soviet adalah negara komunisme. Di tahun 1945, Jepang berhasil dikalahkan sekutu, yang menyebabkan Korea yang awalnya di bawah kekuasaan Jepang terbagi menjadi dua, di mana Uni Soviet menduduki Korea Utara dan Korea Selatan diduduki Amerika. Kedua negara tersebut mendoktrin ideologinya masing-masing di Korea. Di tahun 1949, pemimpin Partai Komunis Cina, Mao Zedong, mendirikan Republik Rakyat Cina, yang menyebabkan Amerika memutuskan hubungan diplomatik dengan Cina selama beberapa dekade. Lalu di tahun 1950 terjadi Perang Korea, di mana saat itu Uni Soviet membantu Korea Utara menyerbu Korea Selatan dengan tujuan mengkomuniskan seluruh Korea. Hal itu membuat PBB tidak tinggal diam. Amerika dan sekutunya turun tangan untuk membantu Korea Selatan. Pada tahun 1959, Fidel Castro menggulingkan rejim Fulgencio Batista yang korup dan Kuba menjadi negara komunis. Perang dingin antara dua ideologi negara ini terus berlanjut sampai pada akhirnya Uni Soviet dibubarkan pada tahun 1991. Keruntuhan komunisme dimulai pada tahun 1980-an, di mana Uni Soviet mulai kepayahan dalam urusan ekonomi.
Perlombaan senjata dengan Amerika Serikat ditambah dengan intervensi militer yang tidak kunjung usai di Afghanistan mengacaukan perekonomian Uni Soviet. Melemahnya pengaruh Uni Soviet turut membawa pengaruh bagi negara-negara lainnya yang merupakan anggota Blok Timur, karena mereka memiliki hubungan ekonomi yang kuat dengan Uni Soviet. Semakin melemahnya Uni Soviet dan maraknya konflik politik dan etnis, membuat Presiden Uni Soviet saat itu, Mikhail Gorbachev, membuat sebuah kebijakan di mana merubah komunisme menjadi lebih demokratis. Tetapi kebijakan tersebut menyebabkan pertentangan antara kelompok moderat, konservatif, dan radikal tentang sistem komunisme di Uni Soviet, yang dimana kebijakan tersebut malah mempercepat keruntuhan Uni Soviet. Sehingga hal tersebut memicu sebuah gerakan di Eropa Timur, yang dimana gerakan tersebut dikenal dengan Revolusi Eropa Timur. Revolusi ini dimulai di Polandia pada tahun 1989, kemudian diikuti oleh Hungaria, Jerman Timur, Bulgaria, Cekoslovakia, dan Rumania. Yang paling terkenal dari peristiwa revolusi anti-komunisme ini adalah runtuhnya tembok Berlin Jerman yang menjadi awal menyatunya kembali Jerman Barat dan Jerman Timur. Lalu puncak dari runtuhnya komunisme adalah dengan bubarnya Uni Soviet pada tahun 1991 yang menghasilkan 14 negara baru, yaitu Armenia, Azerbaijan, Belarusia, Estonia, Georgia, Kazakhstan, Kirgistan, Latvia, Lituania, Moldova, Tajikistan, Turkmenistan, Ukraina, dan Uzbekistan. Mereka mendeklarasikan kemerdekaan dari Uni Soviet. Presiden Rusia yang baru, Boris Yeltsin, melarang partai komunis. Kemudian komunisme pun segera berakhir di Afghanistan, Albania, Angola, Kongo, Kenya, Yugoslavia, dan negara-negara lain. Sementara itu, Cina, Kuba, Laos, Vietnam, dan Korea Utara tetap penganut komunisme meskipun pemerintahnya tidak menyebut dirinya komunis. Di zaman sekarang, negara komunisme yang absolut sudah tidak ada. Namun, ada beberapa negara di dunia ini yang masih menggunakan sistem satu partai politik, yang dimana itu adalah ciri negara komunis. Seperti negara Cina, Vietnam, Korea Utara, Laos, Kuba, dan Transnistria. Walaupun masih menggunakan paham Marxisme-Leninisme, tapi saat ini negara seperti Cina dan Vietnam telah membuka keran investasi bagi pemodal internasional yang turut melambungkan perekonomian negara mereka. Bahkan Cina saat ini telah menjadi raksasa ekonomi dunia yang menyaingi Amerika. Oke, mungkin segitu aja penjelasan tentang komunis dan komunisme. Terima kasih yang udah nonton videonya. Jangan lupa klik like, comment, and subscribe. Bantu channel ini agar terus bisa berkembang.